Minggu 5 Mei 2024. Kadim untuk ibadah malam ini adalah Ibu Diaken Dina Boham Mawikere, dan sebagai tema peribadatan kita yaitu jangan menahan upah. Untuk persiapan diundang seluruh jemaat berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian dari Mazmur 100. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing kita pada ibadah saat ini dalam kitab Yakobus pasal yang kelima ayat 4, firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Setia
Silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kini di saat ini Tuhan kami umat-Mu, kami datang beribadah di rumah-Mu yang suci dan kudus ini. Kami hendak bersyukur karena betapa Engkau baik di tengah-tengah kehidupan kami selaku umat-Mu, di mana Engkau masih memperkenankan kami untuk datang beribadah di rumah gereja ini. Untuk itu ya Tuhan, lewat ibadah di saat ini, kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk datang mengaku segala dosa, kesalahan, pelanggaran yang kami lakukan melawan kehendak-Mu Tuhan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dalam perkataan, tingkah laku, pola hidup kami. Kadangkala kami melakukan perkataan yang kasar dalam hidup kami, entah kami lakukan terhadap suami, terhadap istri, orang tua, anak-anak, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan pula Tuhan, kami aju tak aju dalam persekutuan. Dan kami tahu Tuhan, semua yang kami perbuat itu menyakiti hati-Mu. Maka ya Tuhan, di kesempatan ini, kami mau mengaku akan dosa dan kesalahan kami. Biarlah Engkau mau sudi mengampuni kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Sehingga kami boleh mengikuti maksud dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini Engkau sudah mengampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dengarkanlah hukum Tuhan dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, hendaklah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang selalu kami sembah, kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kini di saat ini ya Tuhan, kami umat-Mu, jemaat-Mu, boleh ada di tempat ini Tuhan, karena kami rindu untuk membaca, bahkan belajar, merenungkan sebagian berita firman-Mu. Maka ya Tuhan Yesus, kami bersatu hati dan bermohon kepadamu Bapa, biarlah urapan Roh Kudus Tuhan akan menguasai tempat ini, menguasai hati dan kepikiran kami, agar ketika kami mau membaca, mau belajar, merenungkan firman-Mu, kami percaya Roh Kudus Tuhan akan menguatkan kami, sehingga kami boleh mengerti maksud akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini ya Tuhan, akan menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu ini akan menjadi terang dimanapun kami pergi dan berada. Teristimewa firman-Mu ini akan menyelamatkan kami. Ya Tuhan, di saat ini hamba pun berdoa untuk hamba-Mu yang telah Engkau percayakan di saat ini. Hamba mempunyai kelemahan dan keterbatasan, maka hamba bermohon biarlah urapan Roh Kudus Tuhan akan tercurah atas hamba-Mu. Ketika hamba percaya, hamba membaca dan merenungkannya, hamba percaya semuanya itu hanya datang daripada-Mu.
Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan merenungkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di saat ini. Kita akan membacakan firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Kitab Ulangan 24 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Jika kita sudah mendapatkan bacaan ini, dengan teknis membaca, kita akan membacakan secara bersama-sama dengan teratur. Lembaga Alkitab memberi perikop tentang melindungi sesama manusia. Kita mulai. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadaian daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang memberi pinjaman itu haruslah membawa gadaian itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di dalam negerimu dan di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkan, karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita dengarkan puji-pujian yang sudah disiapkan. Puji-pujian yang pertama diberi kesempatan kepada kolom 3, dan sesudah khotbah diberi kesempatan kepada panitia H2RB. Silakan kolom 3.
Shalom, damai di hati, jemaat yang diberkati Tuhan. Marilah sama-sama kita belajar, merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Ulangan 24 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Dengan tema pembacaan Alkitab tentang melindungi sesama manusia. Dan tema mingguan, jangan menahan upah. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kitab Ulangan yang sudah kita baca saat ini, kitab Ulangan ini ditulis oleh Musa sekitar 1405 sebelum Masehi. Kitab pun Ulangan berisi 34 pasal. Di sana menguraikan tentang riwayat di padang gurun. Bahkan di dalamnya menyampaikan ketetapan dan perintah. Bahkan pun Musa berbicara tentang menghidupkan atau berjalan bersama dalam kehendak Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pun saat ini menguraikan kepada kita, janganlah menahan upah bagi orang upahan atau orang miskin, janda atau hak anak yatim, bahkan orang-orang asing. Jemaat yang diberkati Tuhan, melihat dalam tema pembacaan Alkitab tentang melindungi sesama manusia, yang boleh orang lihat kita sebagai jemaat Gemim Yerusalem, bahwa pada hari kemarin kita selaku jemaat, bahkan badan pekerja pelayan khusus, berantusias membantu kepada saudara-saudara kita pengungsi yang dari Tagulandang. Ini membuktikan bagi kita selaku jemaat Tuhan bahwa kita juga turut sepenanggungan dengan pergumulan yang mereka alami, pergumulan yang mereka rasakan. Itulah sebabnya gereja melakukan dan mengizinkan kita untuk tergerak hati membantu saudara-saudara kita. Maka cocoklah pembacaan kita di hari ini tentang melindungi sesama manusia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita pun tetap terus bersyukur di tengah-tengah kehidupan kita, karena kita tetap terus diingatkan dalam bacaan kita dalam kitab Ulangan ini. Kitab Ulangan berarti mengulang-ulangi apa yang menjadi pelajaran dari Tuhan Allah yang akan disampaikan oleh Musa. Dan inilah minggu berjalan ini kita akan belajar, merenungkan, bahkan kita akan menghayati, melakukan akan perintah-perintah Tuhan. Berbicara tentang upah. Upah adalah berkaitan dengan pembayaran
pembayaran yang kita tahu dalam kehidupan kita adalah berupa uang. Ini disampaikan kepada kita selaku para majikan untuk tidak menahan upah bagi para pekerja harian. Pekerja kalau pada zaman Musa dulu, mereka bekerja 1 hari langsung dapat DP gaji. Kalau torang di Kota Bitung ini, torang pe upah paling jaga dapa ada gaji 1 minggu 1 kali, ada 1 bulan 1 kali. Tentunya kita selaku pekerja harian, kita mengharapkan upah melalui pekerjaan yang sudah kita kerjakan. Kita bekerja karena mungkin di rumah ada keluarga yang menantikan upah yang akan kita bawa melalui pekerjaan. Nah, apabila kalau ketika tiba pada hari yang sudah dinanti-nantikan, kalau torang hari Sabtu torang mau gajian, tuh mama-mama paling torang so berharap, torang pe suami-suami mau pulang mau bawa berkat for torang. Karena bisa menjadi alasan bagi kita di mana kita menantikan upah yang menjadi haknya dari suami kita, kong kasiang sampai di rumahnya nak dapat, bagaimana torang perasaan sebagai istri? Mungkin saja torang membutuhkan karena selang seminggu dalam pekerjaan yang sudah dijalankan oleh torang paitua, torang pe suami, ada mungkin yang sudah mengambil hutang atau sobabon di warung yang torang bilang. Untuk itu dari pihak warung so harus mau tagih 1 minggu 1 kali ataupun 1 bulan 1 kali. Jika kita bertemu dalam majikan yang tidak membayar upah tepat waktu, bagaimana orang perasaan? Pasti kecewa. Mungkin juga orang pe suami-suami mau pulang, pasti aduh apa ini orang pe istri mau bilang. Sedangkan torang sobat cerita, torang harus melunaskan apa yang menjadi tanggung jawab. Bahkan pun mungkin ada tuntutan dari sekolah atau sebagainya. Untuk itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mungkin saja kita selaku jemaat Tuhan, kita hanya datang bergumul selaku suami istri, tidak memperluaskan apa yang mereka alami, apa yang mereka gumulkan. Tetapi sedemikian hari, menanti 1 hari, menanti 2 hari, sampai 3 hari, belum kunjung dapat. Akhirnya si penagih dari warung semua datang minta, bagaimana perasaan dari orang pekerja upahan ini. Apabila mereka orang percaya, mereka datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan, mereka mengeluh, maka seketika waktu pun Tuhan akan mendengarkan setiap doa dan keluh kesah. Maka Tuhan akan bertindak dengan penuh keadilan. Yang torang so baca tadi di isi Alkitab tadi, ada dengan bertindak sebagai keadilan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mungkin di jemaat kita, torang yang hadir malam hari ini, kita sudah dipercayakan Tuhan menjadi pemimpin dalam satu pekerjaan. Maka firman Tuhan mengajarkan, bekerjalah memberi upah yang baik, supaya boleh mensejahterakan orang upahan. Bahkan pun firman Tuhan juga mengajarkan, kita sebagai pekerja, marilah kita bekerja dengan baik, agar apa yang kita kerjakan pasti akan membuah hasil. Jadi intinya, baik pemberi upahan maupun pekerja harian, sama-samalah memberikan yang terbaik, supaya menguntungkan baik pihak pemimpin atau yang memberi gaji, maupun kita sebagai pekerja. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita semua hidup dalam dunia ini tentu ada kemungkinan terlahir dari orang yang kaya. Ada ekonomi yang mapan, ada pun memiliki pekerjaan yang menjanjikan,
bahkan memiliki warisan dari orang tua. Jadi bisa dikatakan kehidupan yang menjanjikan. Namun bagaimana bila kita terlahir dari orang tua yang miskin, terlahir dari yang tidak punya apa-apa, tidak mempunyai pekerjaan yang menjanjikan. Kadangkala kita selaku manusia ada berpikir perbedaan, kiapa dorang boleh, torang ni boleh. Ingat firman Tuhan berkata, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, kita percaya semuanya itu atas kehendaknya Tuhan. Kita percaya Roh Kudus Tuhan akan menyertai, Roh Kudus Tuhan akan memberkati kita. Karena orang kaya, orang miskin di hadapan Tuhan, torang semua sama. Nyana ada yang beda. Tetap kalau di mata Tuhan, torang semua sama. Torang boleh lihat contoh malam hari ini, bahwa kasih Tuhan telah menyatakan bagi kita, yang hadir di malam hari ini, ekonomi kita pasti berbeda-beda. Tetapi lihatlah dengan kasih dan kemurahan Tuhan, orang miskin, orang kaya masih sama-sama duduk datang beribadah, memuliakan akan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tetap terus juga belajar melalui firman Tuhan yang di bacaan ini dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan mengulang-ulang mengingatkan kita selaku jemaat Tuhan. Belajar tentang firman Tuhan, apapun kita, sehingga kita tetap terus hidup di dalam kehendaknya Kristus. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, hidup dalam kemiskinan bukanlah satu pilihan bagi kita selaku umat yang ada di muka bumi ini. Tentu kalau suruh pilih kaya atau miskin, orang semua yang hadir di saat ini, nyana ada yang mau suka hidup susah, mau suka hidup miskin. Pasti orang semua mau suka hidup kaya. Karena mungkin karena hidup dengan kekayaan pasti orang jauh lebih nyaman. Orang nyana akan merasa itu menjadi upah harian. Pasti orang mau jadi pemberi upah. Tapi kalau semua jadi orang kaya, mana lah itu mau jadi tukang sewa. Itulah saling memperlengkapi. Hidup kita mungkin di antara kita ada kekurangan yang lain. Orang lain juga ada kelebihan yang lain. Tetapi kita saling mengisi, saling membantu. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita tetap juga terus masih belajar memahami akan pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Kalau pada zaman dahulu soal pinjam meminjam, orang sekarang ini jangan orang cuma tahu nanti sekarang ini ada pinjam meminjam, tapi orang membaca Alkitab ini yang orang baca sama-sama, bahwa pinjam meminjam ini sudah ada pada masa Musa. Namun dengan perbedaan cara meminjam. Kalau dulu zaman Musa mau pinjam, ada barang gadean yang hanya orang mau kasih hanyalah kain atau jubah. Bagaimana di waktu itu kalau cuma kain yang orang mau kasih, sedangkan itu adalah satu-satunya barang yang orang miliki, barang yang menjadi bagian penting buat orang. Kong barang itu, tuh kain itu, jubah itu akan menjadi barang jaminan karena kita membutuhkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berbeda dengan zaman sekarang ini. Soal pinjam meminjam, orang mau kasih barang gadean, pasti itu harus. Karena jikalau tidak mempunyai barang jaminan, belum tentu orang mau dapat pinjaman. Karena contoh kalau orang mau bagade BPKB, pasti ada orang mau pinjam, mesti mau gade tu oto, kendaraan beroda 2 atau beroda 4. Maka intinya pembelajaran firman Tuhan di saat ini bagi kita jemaat Tuhan, marilah kita saling tolong menolong,
saling membantu. Karena bila kita meminjam dan si peminjam memberikan pinjaman kepada kita, mempercayakan kepada kita, kita percaya intinya dia memberikan pinjaman kepada kita dengan sukarela. Dia memberikan pinjaman dengan membantu kita dan memberikan solusi kepada kita. Untuk itu juga kita selaku jemaat Tuhan, pasti di antara orang ada yang seperti itu. Marilah kita menjadi peminjam yang baik, yang tahu pada aturan, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan baik si peminjam atau yang meminjam. Karena firman Tuhan mengajarkan juga kepada kita, setiap manusia, orang yang memberi pinjaman, janganlah melakukan semena-mena atau hal-hal yang mempermalukan. Kitab Ulangan ini mengingatkan kepada kita, apapun yang menjadi bantuan kita kepada sesama kita, salinglah menjaga harga diri, martabat, jangan mempermalukan di depan umum, jangan melakukan semena-mena. Bahkan pun kita orang yang setulung, marilah kita saling mendoakan agar berkat-berkat yang sudah membantu kepada kita bisa orang gunakan dengan sebaik-baiknya. Jemaat yang diberkati Tuhan, belajar terus dari firman Tuhan ini, kita tetap diingatkan, baik si pemilik pekerjaan yang memberi upah maupun kita pekerja upahan. Bahkan pun kita yang diberikan kepercayaan untuk dipercayakan peminjaman, bahkan pun sepeminjam, marilah kita tetap terus berpegang teguh kepada ajaran firman Tuhan ini untuk saling menghargai, saling menolong, saling menopang, saling membangun. Jangan biarkan ada hal-hal yang hanya menghancurkan hanya karena pinjaman, hanya karena upahan yang terlambat bayar. Tetapi kita haruslah menjaga akan ajaran Tuhan yang diajarkan kepada kita di saat ini, yang akan kita belajar merenungkan di sepanjang minggu berjalan ini, agar ketika kita menjalankan apa yang menjadi amanat Tuhan, percayalah Tuhan akan menyertai, akan menolong kita dalam setiap usaha, pekerjaan kita, bahkan harapan kita ke depan. Biarlah firman Tuhan di malam hari ini akan menguatkan iman percaya kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin firman Tuhan. Kita dengarkan puji-pujian sesudah khotbah. Disilakan kepada panitia Hari-Hari Raya Gereja 2024 untuk membawakan puji-pujian.
Marilah kita mempersembahkan persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 294. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Di malam hari ini ya Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur karena betapa Engkau baik dalam kehidupan kami selaku jemaat-Mu. Kami sudah merasakan betapa Tuhan mencintai dan menyayangi kami, sehingga kami tetap terus merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Ketika kami ada di rumah yang suci kudus ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyertai dan Tuhanlah yang akan menuntun kami. Sehingga kami boleh ada dalam persekutuan yang beribadah. Kami percaya ya Tuhan Yesus, kami boleh ada di rumah gereja ini Tuhan, bukan secara kebetulan, tetapi semuanya ini atas pertolongan, tuntunan, dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Maka lewat persekutuan di saat ini ya Tuhan, kami selaku jemaat-Mu, kami sama-sama mau bersatu hati, kami mau bersepakat, memohon, dan kami mau berdoa. Biarlah pertolongan Tuhan tetap terus ada dan melingkupi kehidupan kami selaku jemaat-Mu. Kami hendak sama-sama ya Tuhan mau berdoa bagi kami selaku jemaat-Mu, Jemaat Gemim Yerusalem Manembo Atas, dari kolom 1 sampai kolom 20. Kami yang sudah hadir di saat ini Tuhan, Engkau yang mengenal jauh ke dalam lubuk hati kami selaku jemaat-Mu. Biarlah senantiasa Tuhan akan menyertai dan memberkati dalam kehidupan kami, hari-hari hidup yang akan kami lalui. Mungkin di saat ini ya Tuhan, kami yang hadir ada dengan berbagai latar belakang yang berbeda, ada dengan pergumulan yang berbeda-beda. Baik itu Tuhan dalam pergumulan ekonomi, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dengan anak-anak kami, bahkan pun ada pergumulan dalam kehidupan keluarga. Maka ya Tuhan Yesus, di saat ini kami hendak bermohon kepadamu Bapa, biarlah pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dan pertolongan Tuhan tidak akan pernah berkesudahan, sehingga dapat memampu-mampukan kepada kami, memberikan kami kesabaran dan ketabahan, agar apapun yang kami alami, apapun yang akan kami rasakan, kami percaya Roh Kudus Tuhan akan turut hadir dan turut campur tangan, sehingga segala pergumulan yang kami rasakan kami mampu melewati, dan kami percaya semuanya atas kehendak-Nya Tuhan. Ya Tuhan, mungkin juga di saat ini Tuhan, kami yang hadir, ada berbagai syukur yang kami rasakan, baik syukur secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga, ataupun syukur apa yang kami rasakan dan kami alami, biarlah diberkati oleh Tuhan, sehingga syukur yang boleh kami rasakan dan boleh kami nikmati, bukan hanya secara pribadi yang boleh kami rasakan, tetapi boleh kami bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan Yesus, berkatilah kami sebagai umat-Mu dalam segala usaha dan kerja kami, dalam segala mata pencaharian kami, apapun yang telah Engkau percayakan bagi kami. Kami percaya semuanya atas pertolongan Tuhan, dan Tuhanlah yang akan tetap terus bekerja dalam kehidupan masing-masing kami, sehingga apapun yang kami menjadi kerja kami, menjadi usaha kami percaya ada berkat dan sukacita akan mengalir dan boleh kami alami di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing, di tiap-tiap keluarga kami. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, di saat ini pun juga kami hendak juga mau berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang ada, yang terkasih, Pendeta Ibu Frida Maindoka Peluan MTH, selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat. Bahkan Tuhan diberkatilah para badan pekerja yang ada di jemaat kami, para pendeta, kostor, pegawai gereja, para komisi-komisi kerja, UPK Bipra, bahkan pun kami sebagai pelayan-Mu, diaken dan seluruh penatua, diberkatilah kami Tuhan dalam pemberian diri, bekerja, melayani di ladang-Mu Tuhan. Karena kami percaya dengan iman kami, bekerja di ladang-Mu Tuhan, jeripaya kami pun tidak akan sia-sia, upah kami besar di sorga. Maka Tuhanlah yang akan menolong dan memampu-mampukan kami, sehingga kami boleh bergandengan tangan, menjalankan tugas pelayanan yang telah Engkau berikan dan percayakan bagi kami. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami juga hendak bersepakat berdoa untuk kami yang sudah bertugas di malam hari ini,
Diberkatilah pemain keyboard, kantoria, pembaca warta, pengantar kadim, piket, puji-pujian, dan Panji Yosua. Kami percaya apa yang sudah kami lakukan di saat ini, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Nyata di saat ini Tuhan, dalam ibadah kami yang sudah hadir di saat ini, kami sudah mengumpulkan ungkapan syukur kami melalui persembahan kami, baik dalam kotak-kotak sampul maupun dalam kotak pelayanan Yerusalem Berdiakonia. Kami percaya apa yang sudah kami berikan di saat ini Tuhan, semuanya itu berkat yang hanya datang daripadamu. Maka diberkatilah Tuhan persembahan yang sudah kami berikan ini, sehingga boleh terguna di tengah-tengah pelayanan kami jemaat-Mu, jemaat Gemim Yerusalem. Bahkan Tuhanlah yang akan memberkati dalam tugas dan pelayanan yang terkasih Diaken Ibu Teresia Kencem Tumbelaka selaku bendahara di jemaat kami. Biarlah diberkati dalam segala tugas dan tanggung jawab pelayanannya. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami juga hendak mau berdoa untuk panitia hari-hari besar gerejawi yang dengan sukacita tetap terus menjalankan tugas dan pelayanan mereka. Semuanya kami tahu hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Maka diberkatilah apa yang menjadi program mereka, sehingga mereka boleh menjalankan semuanya itu dengan penuh sukacita, rasa tanggung jawab, takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Berdoalah kami ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang tidak sempat hadir, mungkin mereka dalam alangan sakit Tuhan. Kami bersatu hati dan bermohon kepadamu Bapa di sorga, biarlah urapan kasih sayang Tuhan akan mengunjungi mereka, menolong dan menjamah mereka, sehingga apapun yang mereka alami dalam gumul sakit penyakit, kami percaya Roh Kudus Tuhan akan menyertai, Roh Kudus Tuhan akan menolong, sehingga bilur-bilur kesembuhan yang mereka alami boleh mereka rasakan dan mereka percaya semuanya itu karena kasih sayang Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Tuhan Yesus, di saat ini juga Tuhan, kami yang hadir, kami bersepakat berdoa. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, pengungsi yang dari Tagolandang. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan akan menguatkan mereka, memampukan mereka dikala mereka menghadapi pergumulan di saat ini, sehingga mereka percaya bahwa kasih sayang Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan mereka. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, demikian juga Tuhan, kami hendak sama-sama mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai ini Tuhan, bangsa Indonesia. Diberkatilah Tuhan pemerintah kami dari pusat sampai di pelosok, teristimewa kami yang ada di kota Bitung ini. Biarlah Engkau akan menyertai dan memberkati Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga selalu dalam penyertaan Tuhan mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku pemerintah yang takut akan Tuhan. Demikian pun kami selaku masyarakat, jadikanlah masyarakat yang patuh pada aturan, sehingga kami semua boleh merasakan hidup nyaman, aman, tentram atas pertolongan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Saat ini juga tak lupa kami mau berdoa untuk orang tua lanjut usia. Diberkatilah mereka Tuhan, diberikan kuat dan sehat, bahkan semangat, sehingga walaupun di masa lansia, mereka tetap percaya bahwa cinta kasih sayang Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan mereka. Berkati pun kami semua ya Tuhan, selaku kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, diberkati atas penyertaan dan pertolongan Tuhan. Anak sekolah minggu, pemuda, remaja yang dalam pertumbuhan, dalam masa pendidikan, mungkin juga dalam perguruan tinggi, ada juga dalam pekerjaan, biarlah diberkati Tuhan. Kami taruh dan serahkan anak-anak kami jemaat Yerusalem ke dalam tangan kuasa-Mu, karena kami percaya masa depan mereka ada dan tidak akan pernah hilang. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Inilah doa
permohonan, ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskan kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dengarkan warta jemaat dan ucapan terima kasih. Warta jemaat malam ini pertama mengenai informasi ibadah. Ibadah berikutnya, kenaikan Isa Al-Masih pada hari Kamis, tanggal 9 Mei di gedung gereja, Kadim Ibu Pendeta Frida Manduka Puluhan, Magister Teologi. Kemudian ibadah minggu depan, hari Minggu tanggal 12 Mei, ibadah sesi 1 jam 5.30 dilayani oleh Bapak Penatua Dr. Andus Paulus Tagdilian. Puji-pujian kolom 7 dan kolom 13. Berikutnya ibadah sesi kedua jam 9 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Alfian Fredrik Mait, Sarjana Teologi. Puji-pujian kolom 1 dan kolom 18. Ibadah sesi ketiga akan dilayani oleh Ibu Diaken Meis Kwemba Tamalonggehe. Puji-pujian kolom 9 dan Panji Yosua. Informasi untuk ibadah Bipra, Pria Kombapa hari Minggu tanggal 12 Mei jam 11.30 di kolom 12. Penyelenggara dan kadim dari UPK Pria Kombapa kolom 11. Ibadah wanita kaum ibu hari Sabtu tanggal 11 Mei jam 16 di gedung gereja. Kadim sesuai jadwal. Pemuda hari Sabtu tanggal 11 Mei jam 19 di ruang serbaguna lantai 2. Kadim sesuai jadwal. Untuk ibadah remaja hari Jumat tanggal 10 Mei jam 16 di ruang serbaguna lantai 2. Penyelenggara kolom 7, begitu juga kadim dari kolom 7. Ibadah guru sekolah minggu hari Kamis tanggal 9 Mei jam 17 di gedung gereja. Penyelenggara kolom 18 dan kadim Bapak Pendeta Alfian Fredrik Mait, Sarjana Teologi. Ibadah anak sekolah minggu seperti biasa hari Minggu tanggal 12 Mei jam 7 di gedung gereja. Kadim guru sekolah minggu kolom 18. Khusus ibadah lansia akan diselenggarakan hari Kamis tanggal 16 Mei jam 3 sore di gedung gereja. Penyelenggara kolom 9 kadim Bapak Samuel Ponto. Untuk KPDP ibadah akan diselenggarakan tanggal 7 Mei jam 7 malam di ruang serbaguna lantai 1. Kadim Bapak Pendeta Sony Lolaro, Sarjana Teologi. Selanjutnya kami akan bacakan surat yang masuk. Pemberitahuan penerimaan mahasiswa baru UKIT tahun ajaran 2024-2025. Disampaikan bahwa Universitas Kristen Indonesia Tomohon atau UKIT, Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa, Domini Albertus Sakarius Runturabi Wenas, membuka penerimaan mahasiswa baru yang terdiri dari 8 fakultas dan 13 program studi yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi dengan 8 fakultas sebagai berikut. 1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Ekonomi dan Pendidikan Bahasa Inggris dengan gelar SPD. 2. Fakultas Psikologi,
program studi psikologi dengan gelar SPSI atau Sarjana Psikologi. Ketiga, Fakultas Teologi, program studi Teologi Kristen Protestan dengan gelar Sarjana Teologi atau STH, program Magister Teologi atau S2 dengan gelar MTH atau Magister Teologi, dan program Doktor Teologi S3 dengan gelar Doktor. Fakultas keempat, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ada program studi biologi dengan gelar SSI dan program studi farmasi dengan gelar S-Farm. Kelima, Fakultas Hukum, ada program studi ilmu hukum dengan gelar SH. 6, Fakultas Pertanian, ada program studi agroteknologi dan agribisnis dengan gelar SP. Ketujuh, Fakultas Teknik, program studi teknik sipil dengan gelar ST. Kedelapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi kewirausahaan dengan gelar SBNS. Untuk itu, mari terus mensosialisasikan mengenai penerimaan mahasiswa di UKIT ini. Jika hendak menghubungi nomor WA dari panitia, bisa menghubungi pegawai jemaat atau surat ini hendak dibagikan lewat grup-grup gereja yang ada atau minta bantuan pelayan khusus untuk meneruskan ke jemaat. Demikian pemberitahuan untuk ditindaklanjuti atas perhatian dan kerjasama yang baik. Disampaikan terima kasih. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa sudah bertanda Sekretaris Pendeta Dr. Evert Tangel, Magister Pendidikan, dan PJS Ketua Pendeta Dr. Adolf Wenas MTH. Berikutnya, pada Minggu 12 Mei 2024 akan diadakan sakramen baptisan kudus. Nama anak yang akan dibaptis Gavriel Zevanya Palendeng, tempat tanggal lahir Bitung 12 November 2019. Orang tua, ayah Bapak Niki Onki Palendeng, Ibu Wulan Melania Tumuyuh, di kolom 8. Calon orang tua baptisan: 1. Ronald F. Runtu, 2. Virgin R. Carlos, 3. Nofralki Grevando Rumangkang, 4. Tesalonika Pauki, 5. Maxi Jawan, 6. Novita Pati Samalo, 7. Glory Tumuyu, 8. Graciela Klausi Tumbuan, 9. Brian Jonathan Janis, ke-10. Teofanika E. Kencem, 11. Leonardo Timotius Salmon, 12. Natasha Shalom Palendeng. Demikian informasi untuk baptisan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Mei. Untuk informasi tambahan mengenai ibadah kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Yesus Kristus, ibadah pada hari Kamis hanya diselenggarakan satu kali, yaitu jam 6 pagi. Perubahan sebelumnya dari rencana hendak dilaksanakan di pantai, tapi berhubung dengan beberapa keadaan, baik terkait bencana di Tagulandang, baik terkait dengan keprihatinan kita terhadap saudara-saudara yang mengungsi di Kota Bitung dan sekitarnya, dan pertimbangan lainnya, maka ibadah pantai tidak dilaksanakan, tetapi hanya dilaksanakan di gedung gereja. Ibadah sekali lagi hanya satu kali jam 6 pagi. Sekali lagi hanya satu kali jam 6 pagi. Ucapan terima kasih kami sampaikan pertama buat seluruh jemaat, baik jemaat Gemim Yerusalem maupun jemaat tamu yang sudah berkenan bersama-sama dalam persekutuan ibadah di sesi ketiga hari ini. Terima kasih kepada seluruh pelayan khusus yang sudah bertugas, piket, pengiring lagu, kantoria, tim multimedia, puji-pujian tadi dari kolom 3 dan juga panitia hari-hari
Raya Gerejawi 2024. Terima kasih juga kepada Panji Yosua, Kostor dan seluruh yang terlibat dalam ibadah ini. Terlebih khusus untuk kadin kita yang sudah melayani di hari ini, Ibu Diaken Dina Bohamawakere, di sini Bapak juga hadir. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Ibu pribadi dan keluarga. Dan juga Yesus kolom 2. Oh Ibu Yesus kolom 2. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang terlibat dan mengambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati orang semua, dikembalikan ke mimbar kadin. Jemaat diundang berdiri. Kita nyanyikan NKB nomor 204. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Jemaat silakan duduk, kita bersaat teduh.